Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, ketika kita berbicara tentang sebuah cryptocurrency ya, kita akan menuju kepada sebuah kata yang berarti sebagai utilitas dan use case. Apa sebenarnya utilitas dan use case dalam sebuah cryptocurrency tersebut? Kalau misalkan kita bicara tentang utilitas, berarti kita bicara tentang kegunaan. Bagaimana sebuah kripto itu digunakan, ya kan? Digunakan untuk menjadi sebuah alat pembayaran atau sebuah use case yang bisa menciptakan sebuah demand, alias bisa menciptakan sebuah permintaan pembelian. Nah, saya menemukan sebuah proyek yang unik, di mana proyek ini dilatar belakangi oleh para orang-orang yang cukup greget juga ya, cukup besar, di mana latar belakangnya ini mirip-mirip cerita Facebook. Dulunya itu ada beberapa mahasiswa yang menggagaskan sebuah ide, menggagaskan sebuah rencana bagaimana sebuah sistem blockchain bisa diadaptasi dan bisa digunakan agar bisa memaksimalkan kinerja apa yang ada dengan melihat problematika yang ada dan bisa menyelesaikan hal tersebut. Ini sebuah project dan namanya itu mirip-mirip dengan channel ini, oke? Kalau nama channel ini adalah Expert Student Class dan project ini bernama Student Coin, di mana project ini dilatar belakangi oleh beberapa orang yang cukup matang di bidangnya ya. Ini mulai dari CEO-nya, mulai dari advisornya, manajernya dan lain sebagainya. Dan ini berlatar belakang dari beberapa pemuda atau beberapa guru besar di dalam sebuah universitas yang cukup bergengsi di dunia, bukan di Indonesia lagi, yaitu beberapa universitas yang tergabung dari 500 universitas yang salah satunya adalah dari Harvard University ya. Kita semuanya tahu lah. Dan apa ini projectnya? Dan kalian juga pertama kali kita untuk melihat sebuah project itu kita harus lihat latar belakang siapa yang menciptakannya. Apakah orang itu pantas di dalam bidangnya? Apakah orang itu latar belakangnya sesuai dengan apa yang dengan dibuatnya? Lihat aja di websitenya yang ada di link deskripsi ini. Kalian bisa lihat siapa penciptanya dan bagaimana ini bisa terjadi. Dan apa itu si Student Coin? Oke, kita bisa sama-sama melihat di informasinya bagaimana Student Coin ini bisa tercipta dan apa latar belakangnya. Kayak gitu sih. Sebenarnya kayak gini. Dalam bahasa-bahasa ini kan sebenarnya bahasanya semuanya berat ya. Intinya saya tafsir secara ringan saja. Bagaimana sebuah student coin ini menciptakan utilitas dan use case yang cukup baik menurut saya, di mana dia itu menawarkan, kalau di sini kalian bisa lihat ini bahasanya berat semua. Intinya dia menawarkan dua project besar, yaitu yang pertama adalah student coin terminal dan yang kedua adalah student coin exchange. Apa itu student coin terminal ya kan? Student Coin Terminal ini adalah sebuah alat atau sebuah wadah yang diciptakan untuk semua orang, menjadikan sebuah wadah. Kalau misalkan kalian nih, contohnya kalian pengen menciptakan sebuah project crypto, tapi kalian tidak mengerti sama sekali tentang pengkodingan, tentang bagaimana menciptakan sebuah token, menciptakan sebuah koin dan lain sebagainya, itu kalian nggak ngerti sama sekali. Di dalam Student Coin ini kalian ditawarkan sebuah hal yang sangat sederhana, sesederhana kalian membuat media sosial. Dengan jargon seperti ini sudah bisa kita bayangkan bahwasanya Student Coin ini bisa membuat kalian projectnya itu semudah kalian membuat Facebook, semudah kalian membuat WhatsApp, semudah kalian membuat Twitter dan lain sebagainya. Mereka menawarkan hal seperti ini karena mereka melihat sebenarnya di Indonesia, dimanapun di dunia, banyak sekali orang yang mempunyai pemikiran yang sangat kreatif, orang yang mempunyai pemikiran sangat brilian, tetapi tidak bisa tersampaikan dan tidak bisa tersalurkan karena pengurangan modal, karena kekurangan daya dukung dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di dalam dunia cryptocurrency ya kan, apalagi di sini juga udah masuk DeFi, di sini kita bisa mengetahui bahwasanya Student Coin ini bisa membuat ekosistem yang memperkerjasamakan antara Student Coin Terminal yang di sini ya dan Student Coin Exchange. Kalau misalkan kita membuat sebuah token atau kita membuat sebuah coin, sebenarnya yang paling susah itu kan dunia pengkodingannya, kita seperti apa. Dan yang jelas kalau misalkan kalian adalah seorang penggagas yang baik, itu kalian bisa saja dan sangat bisa membuat sebuah project blockchain dan cryptocurrency sehingga tidak memerlukan orang-orang dan tidak memerlukan biaya-biaya lain-lain dan bisa sangat murah dalam platform ini, semudah membuat sosial media. Jadi intinya kegunaan utilitas dari isi Student Coin ini untuk menciptakan sebuah tokenisasi blockchain di mana kita ditawarkan sebuah fasilitas semudah membuat media sosial.
Jadi ngebuat token atau ngebuat koin atau ngebuat blockchain itu semudah ngebuat media sosial. Tinggal kalian saja bisa memperkenalkan diri, bagaimana projectnya, siapa diri kalian, ya kan? Bagaimana nanti utilitas dan use case-nya. Karena apa? Student Coin ini paham, dan saya juga paham ya. Semua master crypto sebenarnya paham. Tapi nggak tahu kalau misalkan bagi orang-orang yang tidak mementingkan apa yang dia tidak mementingkan tentang pendukung dia dulu gitu ya. Sebenarnya di dalam dunia cryptocurrency itu yang paling sulit adalah mencari utilitas dan use case-nya. Ngebuat token, ngebuat koin itu sangat gampang, walaupun ada beberapa yang nggak bisa. Jadi ini menawarkan hal yang lebih gampang lagi. Si Student Coin ini menawarkan hal yang lebih gampang lagi, yaitu si STC Terminal. Bisa kalian lihat di websitenya itu tadi ya. Jadi kita ditawarkan untuk membuat sebuah token secara mudah, murah, praktis, dan efisien. Tinggal kita jalankan saja bagaimana utilitas dan use case-nya. Kalau misalkan publik menerima, itu pasti akan langsung boom. Jadi ini memberi kesempatan bagi kalian yang ingin sekali membuat sebuah project tapi keterhalangan dana. Kalian bisa ngebuat sebuah ICO, kalian bisa ngebuat sebuah IEO dan lain sebagainya. Walaupun notabene ICO sekarang itu udah sangat jelek di mata semua cryptocurrency, tapi tidak ada salahnya kalian mencoba. Siapa tahu ide kalian adalah ide yang selama ini dicari oleh para orang di dunia. Intinya konklusi apa yang kalian tawarkan di dalam dunia ini. Dan Student Coin ini menawarkan sebuah konklusi yang cukup bagus. Dan tidak lupa juga sebenarnya Student Coin ini sekarang masih ada masa launchpad-nya ya. Di sini ada masa launchpad-nya. Kalau misalkan kalian bisa ya pengen ikutan membeli Student Coin, bedanya ICO dan Launchpad ini sedikit-sedikit sama. Cuma kalau misalnya Launchpad ini sudah ada di market ya, ada di CoinTiger dan Uniswap. Oke, ini CoinTiger, ini penampakan si STC, penampakan koin STC, dan bisa kita lihat bahwasanya si STC juga sudah masuk Coin Market Cap, udah masuk CMC, dan satu STC-nya ini kalau misalkan di dalam bentuk rupiah itu sekitar 246 rupiah, oke? Dan volume 24 jam ini mencapai sekitar 6,7 miliar. 6,7 miliar ini ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngebeli si STC ini dalam bentuk ICO-nya atau dalam bentuk pabriknya, kalian langsung bisa beli, langsung klik link deskripsi yang ada di bawah ini, lalu daftar. Gampang lah daftarnya kayak gitu. Setelah kalian mendaftar, bisa langsung membeli. Bagaimana cara membelinya? Di sini bisa kita klik langsung invest in STC ini ya. Dan kalau misalkan kalian pengen nanya harganya, tinggal klik di sini ya kan. Di sini kita bisa ditawarkan sebuah kalkulator gratis kalau misalkan dalam bentuk USD ke STC. Taruhlah 1 USD itu sekitar 15.000. Jadi kalau kalian membeli 10 dolar itu setara mendapatkan 709 STC atau Student Coin. Kayak gitu. Dan ini bisa melewati Coinbase, Metamask ataupun kartu kredit. Kalau saya sarankan sekarang Metamask ini lagi mahal banget. Gas fee ETH itu lagi nggak masuk akal. Masa gas fee-nya tuh mahal banget, gila banget. Kalau saya sarankan sih mending ke kartu debit or credit ini sih. Jadi lebih gampang dan tidak ada biaya apapun. Langsung bisa masuk ke dalam wallet kalian di dalam si Student Coin ini. Jadi kalau misalnya kalian daftar dulu lewat link di deskripsi di sini, oke? Setelah daftar kan seperti ini ya, Ethereum, STC udah ada 0,00-nya seperti ini, 0 STC-nya berarti udah masuk. Langsung bisa dikirim ke CoinTiger kayak gitu ya. Ke CoinTiger. Bang, kok lebih murah? Ya seperti itu memang, tapi ada batasnya biasanya sih. Ada batasnya. Jadi kalau misalkan perhitungan saya, kalau misalkan 1 dolar itu kita ambil saja 14.600, oke? 14.600 dikalikan 10 itu adalah 146.000 dibagi 709 ya. Tadi kan dapat 709 STC, oke? Nah, ini itu kita bisa menafsirkan harga yang kita dapatkan pada saat membeli launchpad-nya atau membeli ICO-nya di dalam website-nya langsung itu adalah 205 perak. Sedangkan di harga CoinTiger itu telah mencapai kurang lebih 245 rupiah, oke, 245 rupiah. Dan di sini kita tidak usah khawatir bahwasanya masih banyak sekali order belinya ya kan. Tuh, ini ya banyak sekali, cukup banyak. Jadi kalau misalkan kalian membeli bisa langsung dijual. Jadi ini bukan ICO atau launchpad abal-abal, intinya sudah ada di market di CoinTiger dan Uniswap, dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa berkembang alias berubah menjadi bentuk koin. Oh, berarti si STC ini token, Bang? Ya, token. Kalau misalkan kalian nanya kenapa nggak dalam bentuk koin aja ya, jadi gini, saya juga seorang CEO, jadi saya menceritakan sebuah keluh kesah CEO. Kan kalian membuat sebuah koin sendiri dan listing di sebuah market, itu harganya akan lebih mahal
bisa jadi 2 sampai 5 kali lipat kalau misalkan kalian dalam bentuk blockchain sendiri. Jangankan dalam bentuk blockchain sendiri, ERC20 dan jaringan Omni itu udah sangat berbeda. Omni itu Bitcoin, ERC20 adalah Ethereum. Kalau misalkan kalian menggunakan Omni, itu biasanya sangat mahal. Tapi kalau misalkan STC ini menggunakan ERC20, ini masih cukup murah untuk listing di market. Karena banyak sekali perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan yang mengakibatkan harga menjadi mahal. Seperti itu ya. Jadi kalian ingin membeli STC langsung itu ada di market di CoinTiger dan Uniswap. Tapi kalau misalnya kalian ingin membeli langsung di pabriknya, oke, langsung di pabriknya, itu kalian bisa melewati website ini atau link deskripsi yang ada di bawah ini, oke? Jadi cukup singkat penjelasan dari saya itu. Semoga dimengerti dan semoga kalian lebih paham lagi. Kurang paham langsung kunjungi website ini, baca white papernya, dan kalian bisa mengetahui tentang bagaimana keunikan si Student Coin ini. Jadi ini adalah utilitasnya sebagai edukasi. Use case-nya sebagai alat pembayaran, DeFi juga sih, DeFi juga. STC itu DeFi juga, oke? Selain DeFi juga, dia itu sebagai pencipta atau sebuah wadah yang dimana menawarkan membuat tokenisasi semudah membuat media sosial, oke? Saya Adi Firmansyah, use your logic, salam traders.